Oke guys, sekarang waktunya ngadon lagi. Masukkan semua bahan-bahan seperti gula pasir yang sudah dicairkan. Lalu masukkan terigu, kasih pewarna makanan biar cantik. Dan jangan lupa sama bahan primadonanya, yaitu lem cair tikus biar hasilnya makin jos, lengket-lengket gitu. Sepertinya masih kurang lengket ini mah. Tinggal dikit nih, tuang aja lah semuanya biar makin lengket-lengket gitu. Oh ya anak-anak manis, permennya segala bentuk ada. Bu Nami, aku mau dong yang bentuk bunga 2 sama yang bentuk love 1. Asik, anak pintar. Ini Neng, strawberry 2, coklat 1. Jadi berapa ya? 1000 perak tambah 1000 perak tambah 500, 2500 ya? Nih Bu, uangnya 3000. Makasih ya cantik. Ye, aku punya permen yang menggemaskan. Cie Rina, jajan mulu, nggak takut giginya ompong. Ih Tommy rese, sirik aja loh. Bu Nami, Tommy juga mau beli tuh, mulutnya udah ngeces. Ih, GR banget lo Rin, gue cuma lewat doang. Halah, anak lanang bilang aja mau. Ada bentuk bola nih, enak loh, manis-manis gitu. Beneran enak Bu. Wih, jangan ditanya, sekali nyoba pasti nagih. Ya udah deh Bu, bentuk bola 2 ya. Ini Bu, uangnya 2000. Nah gitu dong, rezeki anak soleh emang gak kemana-mana. Wah, bentuknya keren. Tuh kan beneran pengen. Diam deh Rin, enak tahu. Ya ngakur ya kalian, jangan berantem. Bu Narmi jualan lagi ya. Semoga laris manis kayak permen ini. Assalamualaikum Mak Sumi. Waalaikumsalam Bu Nami. Tumben pagi-pagi udah ke pasar, biasanya siang. Iya nih Mak, ada pesanan spesial dikit buat acara kampung sebelah. Jadi butuh bahan lebih awal. Oh, rezeki nomblok dong Bu. Mau beli apa aja nih? Ini Mak, gula pasir sekilo aja yang paling murah. Terus pewarna makanan yang merah sama kuning, masing-masing 1 botol kecil. Siap, ini gulanya, ini pewarnanya. Ada lagi Bu? Kayaknya udah deh Mak. Oh iya Mak, Mak punya ini enggak? Kayak cairan bening gitu yang bikin lengket-lengket. Cairan bening buat lengket? Buat apa emangnya Bu? Biasanya kan pakai air gula kental aja. Udah lengket permen mah. Itu buat campuran bikin jebakan tikus di rumah Mak. Soalnya lagi banyak banget tikus nakal. Oh alah, jebakan tikus. Kirain buat apaan? Ada sih Bu, lem tikus cair. Tapi kok tumben Bu Narmi pakai yang cair? Biasanya kan pakai yang padat kayak kapur barus gitu. Iya Mak, pengen coba yang beda aja. Katanya sih yang cair ini lebih ampuh. Ini nih Bu, baunya agak menyengat ya. Hati-hati aja makainya, jangan sampai kena tangan. Iya Mak, makasih banyak. Jadi totalnya berapa nih? Gula sekilo 15.000, pewarna 10.000, lem tikus cair 10.000. Jadi total 35.000 Bu. Ini Bu pesanannya. Ini uangnya ya Mak. Saya permisi dulu, soalnya masih banyak yang mau diurus. Aneh bener sih Bu Nami, tumben banget beli lem tikus cair segala. Semoga benar-benar buat jebakan tikus aja deh itu. Din, cepetan itu, masukin toplesnya. Jangan lelet kayak keong. Pesanan dari warung Pak RT udah nunggu. Katanya permen kita makin nempel banget, bikin pelanggan pada balik lagi. Iya Bu Narmi, ini juga udah gerak cepet. Tapi ini permen kok makin lengket aja ya Bu. Tangan saya jadi susah ditekuk. Nah itu dia rahasianya Din, biar makin ngegigit di lidah. Kemarin Bu Narmi tambahin booster lem tikusnya biar makin greget naginya. Udah gitu Bu Narmi naikin takarannya dikit biar pelanggan pada ketagihan. Booster, ketagihan. Astaga Bu, ini beneran aman. Nanti kalau ada yang nge-fly gara-gara permen kita gimana? Halah Din, lagian ini kan cuma sedikit sentuhan magis. Rasanya manis tetap ada. Cuma daya cengkramnya aja yang Bu Narmi perkuat. Kemarin Bu Mimin yang jualan di kantin sekolah sampai WA Bu Narmi. Katanya anak-anak pada bolak-balik beli terus. Uangnya habis buat beli permen Bu Narmi. Modal dikit untung selangit. Tapi ini cairan di botol tanpa nama itu beneran sirup jagung ya Bu? Kok baunya kayak di gudang Pak RT pas ngebasmi tikus? Hus, banyak tanya kamu. Itu esensi rahasia. Jangan ngomong sembarangan. Pokoknya tugas kamu cuma bungkusin aja. Ini Bu Narmi baru aja terima pesanan 10 toples dari warung Bu Lastri. Dia bilang permen kita ini primadona banget di kampung sebelah. Omset naik drastis Din. Mantap.
Ya udah deh Bu, tapi kalau nanti saya sakit perut ngebet gara-gara nyicipin permen ini, Bu Narmi tanggung jawab ya. Lebay kamu Din, udah sana, fokus. Rin, coba deh lo perhatiin Bu Narmi. Kenapa emangnya? Biasa aja tuh jualan permen. Enggak gitu, dari tadi gue liatin kok dia kayak sembunyi-sembunyi gitu pas nuangin sesuatu ke ember permennya, kayak ada yang dia umpetin. Ah, perasaan lo aja kali, Sin. Mungkin dia nuangin air biar gak lengket kali permennya. Enggak ah, gue yakin ada yang aneh. Tadi gue sempet lihat sekilas, warnanya putih kayak lem gitu deh. Lem apaan? Ya mana gue tahu. Tapi lo ingat gak sih permennya Bu Narmi tuh kok sekarang jadi lebih lengket gitu, terus kayak lebih awet juga, nggak cepet mencair kayak dulu. Iya juga sih. Gua kira emang dia ganti resep apa gitu biar makin enak. Enak sih enak, tapi kok gue jadi mikirnya enggak ya. Masa iya sih penjual permen campur permennya sama lem? Gila lo, nggak mungkin lo. Bu Narmi kan baik orangnya. Baik sih baik, tapi kan kita nggak pernah tahu isi hatinya. Apalagi kan dia pengen untung banyak kayaknya. Coba deh lo lihat bungkus permennya yang bekas kita beli tadi, lengket banget kan? Iya nih, lengketnya beda kayak biasanya. Kayak ada lapisan tipis gitu permennya. Nah itu dia, gue jadi curiga banget. Jangan-jangan beneran dia nyampur sesuatu yang aneh biar murah tapi tetap laku. Terus kita mau ngapain dong? Masa mau langsung nuduh? Ya makanya itu gue bingung. Tapi ini bahaya tau Rin, kalau beneran dia nyampur lemnya bisa sakit perut terus anak-anak. Iya juga ya. Coba deh nanti kita diam-diam perhatiin lagi. Kalau lagi nuang sesuatu itu, kalau emang mencurigakan kita kasih tahu guru aja gimana? Nah ide bagus, daripada kita salah sangka, mending kita cari bukti dulu, terus lapor ke Bu Guru, biar nanti guru yang selidikin. Aduh, kok udah habis lagi sih permennya? Padahal tadi pagi udah beli 2. Iya nih Rin, gue juga cepet ngabisinnya, kayak pengen nambah terus bawanya. Kalian berdua ini kenapa sih? Kayak orang ketagihan tahu nggak? Itu permen Bu Narmi emang seenak apa sih? Enak banget sih, manisnya beda aja gitu, bikin pengen lagi dan lagi. Benerin, apalagi yang bentuk bola nagih banget. Kemarin gue sampai bohong ke mama, bilang uang jajannya kurang, padahal buat beli permen Bu Narmi. Bohong, demi permen gitu, kalian gak lebay deh. Nggak sih, serius. Kalau nggak makan permen sehari aja kayak ada yang kurang gitu. Pikiran jadi nggak fokus, pengennya cuma jajan permen Bu Narmi. Sama gue juga gitu, di rumah jadi males belajar, maunya cepet-cepet besok biar bisa beli permen lagi. Tapi kalian gak ngerasa aneh gak sih? Kok bisa sampai segitunya? Dulu kalian biasa aja jajan permen lain. Nggak tahu deh Sin, pokoknya permen Bu Narmi beda, lebih enak, lebih bikin semangat gitu. Iya Rin, gue juga ngerasa gitu. Tapi kadang gue mikir, kok lengketnya beda ya permennya, kayak ada yang aneh gitu teksturnya. Nah itu dia, gue dari awal udah curiga sama permen Bu Narmi. Kok tiba-tiba banyak yang suka banget sampai segitunya? Jangan-jangan dia pakai penglaris atau apalah gitu. Ih Sinta, jangan nakut-nakutin deh. Tapi bener juga kata Rina, kok jadi kayak nggak bisa mikir lain selain permen itu ya. Makanya coba deh kalian kurangin makannya, liatin nanti juga balik normal lagi. Jangan-jangan emang ada sesuatu yang gak beres di permen itu. Hey guys, Tommy, lo kenapa dari tadi nggak balas chat gue? Lo sakit gigi ya? Kemarin lo banyak banget makan permennya. Gak tahu nih Sin, mulut gue kaku banget, lidah juga susah gerak, kayak lem gitu rasanya. Kalian lagi ngomongin apa sih? Tommy kenapa? Ini Rin, Tommy bilang mulutnya kaku gara-gara kebanyakan makan permen Bu Narmi kayaknya. Hah, serius lo Tom? Gue juga ngerasain hal yang sama nih. Dari tadi siang lidah gue kayak ketarik gitu. Terus gigi juga lengket banget kayak habis makan dodol basi. Iya, gue juga mikir gitu. Ini nggak cuma gara-gara kebanyakan makan permen deh, beda rasanya. Iya, beda banget. Gue dari tadi susah ngomong sama mama, dikira gue lagi ngelindur. Tapi kita bilang ke siapa ya? Orang tua kita pasti cuma bilang kita kebanyakan jajan. Nggak bakal percaya kalau kita gara-gara permen Bu Narmi. Iya, kemarin gue juga dibilang gitu sama papa. Katanya jangan kebanyakan makan permen sembarangan. Nah, sama. Mama gue juga bilang gitu. Padahal ini beneran aneh rasanya. Kayak ada yang nempel kuat di mulut kita. Terus gimana dong? Masa kita diem aja kayak gini? Kalau makin parah gimana? Nggak tahu, tapi ini beneran gak enak banget perasaannya. Pengen ngomong aja susah. Iya, gue juga jadi takut nih. Jangan-jangan bener ada sesuatu yang dicampur di permennya Bu Narmi.
Oke guys, sekarang waktunya ngadon lagi. Masukkan semua bahan-bahan seperti gula pasir yang sudah dicairkan. Lalu masukkan terigu, kasih pewarna makanan biar cantik. Dan jangan lupa sama bahan primadonanya, yaitu lem cair tikus biar hasilnya makin jos, lengket-lengket gitu. Sepertinya masih kurang lengket ini mah. Tinggal dikit nih, tuang aja lah semuanya biar makin lengket-lengket gitu. Nah, gini nih baru mantap, makin lengket, makin pada balik lagi bocah-bocah itu. Warung-warung juga udah mulai banyak yang pesan. Untung gue pinter mikir. Dulu modal kecil untung dikit. Sekarang, wih, bisa beli motor baru nih kayaknya. Si Udin di warung pojok pesan 5 bungkus gede. Si Mina di depan gang 3 bungkus. Mantap. Mereka nggak bakal nyadar deh rahasia nempelnya permen gue ini. Yang penting rasanya manisnya tetap bikin mereka ketagihan. Gue sama sekali tidak memikirkan efek samping yang mungkin dialami anak-anak dan para pembeli lainnya. Tinggal bilang aja mungkin mereka salah makan. Bukan karena permen ini, yang terpenting adalah pundi-pundi uangnya semakin tebal. Pokoknya selama mereka masih suka, gue gas terus. Biarin aja deh, biar pada bilang giginya lengket kayak lem. Itu mah cuma efek samping dikit doang. Yang penting dompet gue nggak ikut lengket alias kosong. Mana yang namanya Bu Narmi yang jualan permen di sini? Halo semuanya, permen-permen manisnya yang banyak bentuknya. Ayo jangan sampai kehabisan ya. Oh, jadi ini penjual permen berbahaya. Maaf, ini ada apa ya? Maksudnya ibu apa? Anda tahu tidak apa yang Anda jual ini sangat berbahaya, apalagi kalau dikonsumsi sama anak-anak. Ini buatan Anda sendiri kan? Anda buat ini pakai bahan apa? Sabar Bu, santai aja, tidak usah marah-marah. Atau jangan-jangan ibu ini orang tidak waras ya? Mana penjual permen di sini yang namanya Bu Narmi? Saya Bu, ada apa ya mencari saya? Apa mau pesan permen? Masih bisa-bisanya Anda bilang pesen. Anda tidak tahu efek bahaya dari permen Anda untuk anak-anak. Sekarang Rina sakit karena ulah Anda. Sekarang Rina seperti anak yang kecanduan narkoboy dan selalu berhalusinasi. Bu Narmi, ibu harus bertanggung jawab atas ulah ibu. Sekarang Tommy di rumah sakit, mulutnya sulit untuk dibuka dan lidahnya pun terasa kaku. Astagfirullah, ibu benar-benar tidak sopan ya sama orang tua. Ibu punya bukti apa kalau anak-anak ibu sakit karena permen saya? Tidak usah mengelak deh, jujur aja. Anda itu penjual permen berbahaya kan? Wah, masih pagi juga udah harus ngayak ini. Tapi nggak apa-apa deh, demi cuan. Ih, kok lengket banget nih adonan hari ini, kayak nggak mau lepas. Loh, kok nggak bisa dilepas? Ini kenapa jadi kayak gini? Astagfirullah, ini apaan? Tolongin saya. Ini kenapa lengket banget? Nggak mau, lepasin saya. Ini bukan adonan biasa. Ampun, saya salah. Jangan kayak gini. Tolong, panas, nggak bisa napas. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam, Bu Sinta. Waduh, sore-sore udah ngebut aja. Ada apaan nih? Ini loh Pak RT, ada yang bikin aku ganjel banget dari subuh tadi. Ganjel apaan? Keselak biji salak? Bukan itu, ini soal Bu Narmi. Lampu rumahnya masih nyala Pak RT dari semalam loh, gak mati-mati. Lampu? Perasaan semalam masih ngobrol sama kita di depan rumah. Dia kan emang gitu, kadang lupa matiin lampu teras. Ini bukan lampu teras doang Pak RT, ini lampu ruang tamu sama kamar juga nyala semua. Terus tadi pagi pas aku mau ke pasar, aku intip dari balik pagar, sepedanya juga nggak ada Pak. Hah? Masa sih? Jangan-jangan dia lupa matiin terus langsung ngacir kali. Nah itu dia, kalau cuma lupa ya udah, tapi ini seharian nyala Pak RT, kan boros listriknya. Kasihan Bu Narmi, ntar bayar tagihannya jebol. Lagian kok bisa ya semalam ngobrol sama kita, paginya ngilang tanpa pamit. Bener juga ya. Agak aneh juga sih. Apa dia lagi pergi nginep ke rumah saudaranya, tapi kok nggak bilang-bilang ke kita?
Ya itu dia, makanya aku langsung lapor ke Pak RT. Ini kan udah nggak wajar, takutnya kenapa-napa gitu. Kan nggak enak juga kalau sampai ada apa-apa sama Bu Narmi. Oke deh, oke, santai dulu Bu Sinta. Nanti saya coba telepon Bu Narmi. Kalau nggak diangkat, nanti saya coba samperin rumahnya. Tapi ya, jangan langsung berasumsi aneh-aneh dulu. Bisa jadi dia cuma lupa banget atau lagi buru-buru. Iya sih Pak RT, tapi ya namanya juga emak-emak suka mikir yang enggak-enggak. Pokoknya Pak RT tolong dicek ya, aku nggak tenang nih kalau ada yang belum jelas. Siap Bu Sinta, nanti saya kabarin lagi. Terima kasih atas laporannya. Ya sudah, makasih Pak RT, aku pulang dulu. Assalamualaikum Bu Narmi, permisi. Assalamualaikum Bu Narmi, kok nggak ada respon ya? Bulu kuduk saya merinding Mang. Kita coba lewat samping buat ke dapur yang ada di belakang rumah. Sama, saya juga merinding ini. Ayolah guys, kuy kita ke belakang biar lebih cepat, lebih baik. Astaga, ini apa-apaan Mas Bro? Ini kan itu, permen. Ya ampun, Pak RT, ini mah bukan permen biasa. Ini patung permen. Bentuknya kayak orang lagi nunduk gitu. Itu matanya kayak beneran ngeliatin kita. Gila, makanya Bu Narmi nggak nongol hari ini. Kirain cuma ngambek gara-gara ditagih arisan. Ternyata dia bikin artefak permen macam beginian di belakang rumah. Bau lem sama gula gosongnya nyampur, bikin mual. Iya, Pak RT, ini baunya horor banget. Kayak habis ada ritual permen. Jangan-jangan Bu Narmi kesurupan pas lagi bikin permen sakral ini. Terus dia nyatu sama permennya jadi kayak gini. Serem banget. Jangan ngadi-ngadi kamu Mas Bro. Tapi ini mata permennya kok melotot gitu ya, kayak ngawasin kita. Kayak permennya Bu Narmi yang biasa. Kan permennya ngegigit dan lengket banget. Jangan-jangan ini versi jumbo dari permennya yang bikin nagih itu. Ngawasin beneran Pak RT, merinding saya. Dari sini aja udah kerasa aura mistisnya. Ini permen kutukan, makanya anak-anak pada nggak mau nyentuh permen lagi. Pada trauma akut. Udah, jangan panik dulu. Kita lapor ke polisi. Ini jelas nggak beres. Bu Narmi nggak ada. Yang ada malah boneka permen raksasa ini bikin geger sekampung. Udah 3 hari ini Mas Bro, itu ember sama si permen raksasa masih aja di sana. Nggak ada yang berani nyentuh, apalagi mindahin. Polisi juga angkat tangan, katanya kasus gaib. Iya, Pak RT, ini gigi saya, jir. Sampai sekarang masih nempel kayak gini. Semalam saya ngimpi jalan di lorong gelap, terus ada yang nawarin permen. Paginya bangun-bangun gigi langsung ngelok. Perih banget Pak RT. Ini pasti ulah permen Bu Narmi yang sakti itu. Konon setiap malam dari balik ember itu suka kedengeran suara lengket kayak ada yang nyeret. Terus ada bisikan, mau permen nak. Serem banget Mas Bro. Anak-anak di kampung ini udah kapok seumur hidup sama permen. Mau permen susu, permen karet, semua nggak ada yang mau. Trauma mereka. Jelas trauma Pak RT. Saya juga ngeri bayanginnya. Jangan-jangan Bu Narmi itu udah nyatu sama permen iblisnya sendiri, dikurung di dalam manis yang mematikan itu. Jadi bagian dari gulali setan ciptaannya. Makanya giginya pada nempel, nggak bisa dibuka. Itu kan ciri khas permennya Bu Narmi yang nempel banget. Pekarangan belakang rumah Bu Narmi kini jadi spot paling angker di kampung. Rumput ilalang tumbuh liar di sekeliling ember hitam yang membatu. Bayangan panjang pepohonan menari-nari di dinding rumah, menambah kesan misterius. Sesekali angin berhembus pelan, membawa aroma samar manis dan lem yang bikin bulu kuduk berdiri. Ini udah jadi legenda horor di kampung kita Mas Bro. Pelajaran buat kita semua, jangan jadi orang yang serakah dan main-main sama bahan aneh-aneh. Udah tahu lem tikus, malah dijadiin resep rahasia biar makin lengket. Ya jadi lengket beneran sekarang, nggak ketulungan. Berarti Bu Narmi sekarang hidup abadi dalam bentuk permen itu ya Pak RT. Jadi hantu permen yang mengawasi kita semua. Merinding parah.